Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidatul Roisa dari Biologi B. Kali ini saya membuat video pembelajaran mengenai klasifikasi makhluk hidup guna untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran berbasis komputer. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup yang bertujuan agar mudah mempelajari dan mengenali makhluk hidup. Selanjutnya ada dasar-dasar klasifikasi. Nah, dasar-dasar klasifikasi ini dibagi menjadi 4 sistem. Yang pertama ada klasifikasi sistem alamiah. Klasifikasi sistem alamiah merupakan klasifikasi untuk membentuk takson-takson yang bersifat alami atau sesuai kehendak alam. Nah, dasar yang digunakan adalah adanya persamaan sifat, terutama sifat morfologi. Yang kedua, ada klasifikasi sistem artifisial atau buatan. Nah, sistem artifisial adalah klasifikasi untuk tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tanaman obat, tanaman hias, tanaman pokok, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga ada klasifikasi sistem filogenetik. Nah, pada sistem filogenetik, klasifikasi didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar organisme atau kelompok organisme dengan melihat kesamaan ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi, dan etologi atau perilaku. Dan yang terakhir adalah klasifikasi sistem modern. Klasifikasi sistem modern dibuat berdasarkan hubungan kekerabatan organisme atau filogenetik, ciri-ciri gen atau kromosom, serta ciri-ciri biokimia. Selanjutnya ada tingkatan takson dalam klasifikasi. Tingkatan takson adalah tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Berikut merupakan bagan dari tingkatan takson. Pada bagan tersebut, semakin tinggi tingkatan takson, maka akan makin banyak anggota takson. Tetapi makin banyak pula perbedaan ciri-ciri antar anggota takson. Sebaliknya, makin rendah tingkatan takson, maka makin sedikit anggota takson dan makin banyak pula persamaan ciri-ciri anggota takson. Bisa kita lihat sama-sama. Yang paling atas merupakan kingdom atau kerajaan, yang merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Yang kedua ada filum atau divisi. Filum digunakan untuk takson hewan, sedangkan divisi digunakan untuk takson tumbuhan. Yang ketiga ada kelas. Anggota takson pada setiap filum atau divisi dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu. Yang keempat ada ordo atau bangsa. Anggota takson pada setiap kelas dikelompokkan lagi menjadi beberapa ordo berdasarkan persamaan ciri-ciri yang lebih khusus. Yang kelima, family. Nah, anggota takson setiap ordo dikelompokkan lagi menjadi beberapa family berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu. Yang keenam ada genus. Anggota takson setiap famili dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu yang lebih khusus. Nah, yang terakhir ada spesies. Spesies ini merupakan tingkatan takson paling dasar atau yang terendah. Anggota takson spesies memiliki paling banyak persamaan ciri dan terdiri atas organisme yang bila melakukan perkawinan secara alamiah dapat menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Selanjutnya ada sistem tata nama makhluk hidup.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tata nama makhluk hidup. Yang pertama, setiap jenis makhluk hidup diberi nama ilmiah. Ada pula yang menyebutnya dengan nama Latin. Penyebutan nama Latin sebenarnya kurang tepat, karena sebagian besar nama yang diberikan bukan istilah asli dalam bahasa Latin, melainkan nama yang diberikan oleh orang yang pertama kali memberikan deskripsi, lalu dilatinkan. Nah, orang yang memberikan deskripsi suatu spesies disebut deskriptor. Kemudian, pemberian nama ilmiah pada setiap makhluk hidup bertujuan agar spesies mudah dikenali dan menghindari kesalahpahaman. Nah, nama ilmiah ini berlaku secara universal, tidak seperti nama lokal di mana spesies akan disebut berbeda di daerah yang berbeda. Contohnya, di Jawa Tengah, pisang disebut gedang, sedangkan di Jawa Barat atau bahasa Sunda, gedang artinya pepaya. Dan selanjutnya, sistem pemberian nama ilmiah untuk setiap jenis spesies dengan menggunakan sistem tata nama ganda yang disebut dengan binomial nomenklatur. Terdapat beberapa kaidah dalam sistem tata nama binomial nomenklatur. Di antaranya yang pertama, menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Yang kedua, terdiri atas dua kata, di mana kata pertama merupakan nama genus, sedangkan kata kedua merupakan nama spesies yang spesifik. Yang ketiga, huruf pertama pada kata pertama ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Selanjutnya, huruf yang ditulis selanjutnya itu merupakan huruf yang ditulis dengan huruf kecil. Yang keempat, nama genus dan nama spesies dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah. Kemudian, yang terakhir, nama atau singkatan nama deskriptor dapat dituliskan di bagian belakang nama spesies dengan menggunakan huruf tegak tanpa garis bawah. Berikut merupakan contoh penulisan nama ilmiah pada kacang kedelai yang bernama Glycine Max Mer. Nah, pada Glycine Max ditulis dengan italik atau dengan cetak miring, sedangkan Mer ditulis dengan huruf tegak. Kata glycine merupakan kata pertama dan huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, sedangkan Max kata kedua tidak menggunakan huruf kapital, artinya huruf kecil. Dan sedangkan Mer merupakan nama deskriptor yang bernama lengkap Merrill. Nah, penulisan ini juga bisa dengan menggunakan garis bawah dengan penulisan terpisah. Dapat dilihat pada tabel tingkat takson tersebut. Pada divisi atau filum, pada tumbuhan diakhiri dengan kata pita, sedangkan hewan tidak ada ketentuan. Kemudian pada kelas, tumbuhan diakhiri dengan kata opsida, sedangkan hewan tidak ada ketentuan. Kemudian ordo, pada tumbuhan diakhiri dengan kata ales, sedangkan hewan tidak ada ketentuan. Dan yang terakhir ada family. Family pada tumbuhan berakhiran Aciae, sedangkan pada hewan berakhiran Idae. Berikut merupakan contoh nama ilmiah pada hewan kucing. Kucing memiliki kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Carnivora, family Felidae, subfamily Felinae, genus Felis, dan spesies Felis catus. Nah, pada family kucing ini menggunakan akhiran ide dan sesuai dengan ketentuan yang sudah kita bahas. Selanjutnya ada identifikasi makhluk hidup. Ada beberapa hal yang diperlukan dalam melakukan identifikasi.
Yang pertama, pengetahuan tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, buku referensi atau sumber referensi lainnya. Yang ketiga, pedoman atau kunci determinasi. Yang keempat, gambar organisme yang sudah diketahui dan telah memiliki nama. Dan yang terakhir, spesies acuan yang berupa organisme yang diawetkan. Selanjutnya ada kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu tingkatan takson tertentu. Setiap langkah dalam kunci determinasi disusun berdasarkan ciri-ciri organisme yang merupakan bentuk alternatif atau berlawanan, sehingga disebut kunci dikotom. Contoh ciri organisme bentuk alternatif yaitu berbiji belah dengan berbiji tunggal, batang berkambium dengan batang tidak berkambium, tulang daun lurus dengan tulang daun mengirit, dan lain-lainnya. Hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan kunci determinasi. Yang pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan. Yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Yang ketiga, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif atau kuplet. Yang keempat, setiap kuplet diberi nomor. Dan yang kelima, menggunakan kalimat yang sesingkat mungkin. Berikut merupakan contoh dari kunci determinasi. Ciri-ciri yang tertera dalam tabel tersebut termasuk ciri-ciri yang mudah diamati. Pernyataan pada setiap kuplet juga diberi nomor. Misalkan, pada kuplet pertama diberi nomor 1A dan 1B. Kalimat kunci juga sudah dibuat singkat dan sudah berlawanan. Misalkan, kuplet pertama 1A. Hewan tidak memiliki ruas tulang belakang, sedangkan 1B, hewan memiliki ruas tulang belakang. Itulah yang disebut kunci dikotomi. Nah, nomor pada setiap akhir pernyataan atau kata di akhir setiap pernyataan kuplet merupakan petunjuk. Nah, untuk lebih mudahnya, Ibu akan memberikan contoh. Misalnya, kita akan mengidentifikasi hewan udang menggunakan kunci determinasi yang sudah tersedia tersebut. Pertama, kita akan membaca dengan teliti kunci determinasi yang sudah tersedia tersebut. Kita mulai dari kuplet pertama. Kita cocokkan pada kunci determinasi dengan kunci determinasi udang yang akan kita identifikasi. Pada kuplet pertama, 1A, hewan tidak memiliki ruas tulang belakang. Apakah udang memiliki ciri-ciri tersebut? Ya, berarti 1A kita terima dan 1B kita tolak. Kuplet 1A di akhir pernyataan menunjukkan nomor 2. Itu tandanya kita harus beralih ke pernyataan kuplet nomor 2. 2A, tubuh lunak, kaki tidak berbuku-buku. Apakah udang memiliki ciri-ciri tersebut? Jawabannya tidak. Artinya nomor 2A kita tolak, sedangkan 2B kita terima. Nah, kuplet 2B di akhir pernyataan menunjukkan nomor 4. Itu tandanya kita harus beralih ke pernyataan kuplet nomor 4. Pada nomor 4A, bersayap. Apakah udang merupakan hewan bersayap? Jawabannya adalah tidak. Berarti nomor 4A kita tolak. Sedangkan 4B, hewan tidak bersayap, merupakan ciri-ciri dari hewan udang, yang artinya 4B akan kita terima. Jadi jawabannya, kunci determinasi dari udang adalah 1A, 2B,
4B, dan udang merupakan hewan krustase. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.